Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya sudah memasuki semester 2. Anak-anak sudah di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang mana pada semester ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar materi tentang pengenalan hadis. Nah, jadi Pak Yogo akan menjelaskan tentang apa sih hadis itu, apa pengertian hadis itu, apa saja macam-macam hadis itu. Nah, Pak Yogo pada kesempatan kali ini di video pembelajaran ini Pak Yogo akan menjelaskan tentang pengertian hadis, macam-macam hadis, beserta contoh-contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya sudah memasuki semester 2. Anak-anak sudah di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Yang mana pada semester ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan belajar materi tentang pengenalan hadis. Nah, jadi Pak Yogo akan menjelaskan tentang apa sih hadis itu, apa pengertian hadis itu, apa saja macam-macam hadis itu. Nah, Pak Yogo pada kesempatan kali ini di video pembelajaran ini Pak Yogo akan menjelaskan tentang pengertian hadis, macam-macam hadis, beserta contoh-contohnya. Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya yang soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap semangat belajar. Tetap semangat belajarnya. Walaupun di semester ini anak-anak semuanya masih belajar secara daring, tetapi tidak boleh mengurangi semangat belajar kalian ya nak. Dan saksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir supaya anak-anak semuanya memahami atau mengerti materi yang Pak Yogo sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Baik, sekarang Pak Yogo akan jelaskan pengertian hadis. Apa sih hadis itu? Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis itu adalah ucapan, perbuatan, ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucap oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis.
atau biasa kita sebut dengan sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah pengertian hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, untuk menghormati kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghargai kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, Rasulullah, kata ucapan diganti dengan kata sabda. Jadi jika kita menemukan kata-kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, maksud atau arti dari kata tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, telah berbicara. Akan tetapi tidak menggunakan telah berbicara, telah berkata, akan tetapi menggunakan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Jangan samakan dengan kita, nak, telah berkata, telah berbicara. Ada perbedaan di sini. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan kata sabda. Maksud atau arti dari sabda adalah berkata atau berbicara. Itu sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk penghargaan kita kepada utusan Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian macam-macam hadis. Apa saja sih macam-macam hadis itu? Yang pertama adalah hadis qauliyah. Yang kedua adalah hadis fi'liyah. Yang ketiga hadis takririyah. Jadi macam-macam hadis itu ada 3 macam. Yang pertama hadis qauliyah, yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga ada hadis takririyah. Dan Pak Yugo akan menjelaskan pengertian macam-macam hadis satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama, hadis qauliyah. Apa sih hadis qauliyah itu? Hadis qauliyah adalah hadis yang disampaikan melalui ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang disampaikan melalui perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari lisannya. Itu adalah hadis qauliyah. Contoh hadis qauliyah adalah sebagai gambaran bagi kita semua, hadis qauliyah itu seperti apa sih, nak? Nah, yang nih Pak Yoga akan jelaskan. Contohnya hadis qauliyah adalah contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersedekah. Bukan saja bersedekah, nah. Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berbicara jujur. Rasulullah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk diam apabila kita tidak bisa berkata baik. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk sholat berjamaah. Itu adalah contoh hadis qauliyah. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan langsung melalui ucapannya. Hadis qauliyah biasanya menggunakan lafaz qala Rasulullah. Nah, ini ada ciri-cirinya nih. Hadis qauliyah itu ciri-cirinya biasanya menggunakan lafaz qala Rasulullah. Nah, qala Rasulullah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Nah, itu ada ciri-ciri hadis qauliyah.
Yang kedua itu adalah hadis fi'liyah. Apa sih hadis fi'liyah itu? Hadis fi'liyah adalah hadis yang disampaikan melalui perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi hadis qauliyah itu hadis disampaikan melalui ucapan Nabi Muhammad, sedangkan hadis fi'liyah hadis yang disampaikan melalui perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari hadis fi'liyah yaitu contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada umatnya cara melakukan gerakan sholat. Contoh lain, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh untuk menjadi suri tauladan yang baik, dan masih banyak lagi. Nah, jadi hadis fi'liyah itu adalah hadis langsung yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perbuatan dan tingkah lakunya. Hadis fi'liyah biasanya nah ini ada ciri-cirinya nanya ya. Ciri dari hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah biasanya para sahabat menggunakan lafaz ra'aitu Rasulallahi, artinya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW ada lafaz ra'aitu Rasulallahi. Jadi di situ ini adalah perkataan para sahabat Nabi. Nah, itu adalah penjelasan dari hadis fi'liyah. Kemudian yang ketiga, hadis takririyah. Apa sih hadis takririyah itu? Hadis takririyah yaitu setiap ketetapan atau diamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari hadis takririyah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada sahabat yang memakan daging biawak, tapi Nabi Muhammad SAW diam saja dan tidak melarang. Jadi ini hadis takririyah ini adalah ketetapan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad membolehkan atau tidak membolehkan? Itu adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan hadis takririyah. Ada penjelasan macam-macam hadis yang sudah Pak Yogo sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran Al-Quran hadis ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan minta tolong pada ayah bundanya bertanya melalui WhatsApp atau Japri. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semua yang soleh, yang soleha dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.